Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, ya saudara, dari Bacan, saudara ya. Bacan channel, saudara. Oke, saya akan sedikit cerita tentang peristiwa yang terjadi di Pondok Nusantara, saudara ya. Hari Senin di Pondok Nusantara telah terjadi ada orang yang meninggal, saudara ya. Orangnya sudah tua, saudara. Ditemukan di kamar mandi, dan waktu itu Gus Samsudin berada di Jogja, saudara ya. Kalau nggak salah beliaunya berangkat Minggu, pulang Senin malam kalau nggak salah ya. Dan mayat dari seorang ibu yang sudah tua tadi ditemukan hari Senin, saudara, terkancing di dalam kamar mandi, saudara. Saya perlu jelaskan sedikit, saudara. Permasalahannya namanya satu, sebelumnya orang itu memang keadaan sakit, saudara ya. Keadaan sakit, orang Surabaya itu ya, saudara. Ya namanya orang sakit seperti itulah, saudara. Saya pun pernah mengalami bahwa sakit itu kadang jalan gemetar, kan seperti itu, saudara ya. Bahkan saya terkadang kalau di rumah ada teman, saudara ya, waktu sakit mau kencing aja, saudara, saya kadang terpleset terjatuh di kamar mandi, saudara ya. Begitu pula yang terjadi pada ibu yang ada di Padepokan itu. Kemungkinan, saudara ya, namanya orang sakit, mungkin kepalanya pusing atau darahnya tinggi, itu gimana kan langsung blek gitu, saudara ya. Kalau darah tinggi kan tidak teringat, saudara, waktu itu di kamar mandi. Maka dari itu saya di sini, saya sebagai teman, sebagai saudaranya Bapak Samsudin, saya akan memberi penjelasan bahwa semua itu tidak disengaja, saudara. Ya, gambarannya seperti rumah sakit, saudara ya, di mana ada orang berobat, di mana ada orang yang meninggal, seperti itulah. Padepokan pun seperti itu, saudara ya. Saya waktu ke sana banyak orang yang berobat, saudara ya. Dan saya tanya, berobat tuh di situ diobati sama abahnya Gus Samsudin dengan herbal itu ya, saudara ya, kunyit, kunir, atau daun kelor atau apa saya kurang tahu. Seperti itulah gambarannya. Beliau Gus Samsudin selalu memberikan obat-obat herbal, saudara ya, yang selalu disediakan di pondok, saudara. Maka dari itu panjenengan semua yang berada di manapun berada, perlu dimengerti bahwa kejadian wanita seorang ibu yang sudah tua tadi ya, mungkin itu jalannya ibu itu dari Tuhan, memang harus dipanggil ya, saudara, mungkin dalam keadaan dalam kamar mandi itu, saudara ya. Maka itu kita perlu menyadari bahwa semua itu tidak disengaja, saudara ya. Ya tujuannya baik, berobat, saudara, tapi namanya takdir, saudara ya. Takdir itu yang punya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara ya. Meskipun kita berusaha untuk berobat dan sebagainya, tetapi kalau takdir, umur, dan sebagainya itu semua hanyalah titipan, saudara. Semua hanyalah titipan. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya sebagai teman Gus Samsudin, saya memberi penjelasan sedikit seperti itu. Ya namanya musibah, saudara, mana mau ya, saudara ya, berobat terus di situ akhirnya meninggal, siapa yang mau, kan begitu, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami di rumah sakit
jika Anda, keluarga Anda, ibu Anda yang ada di rumah sakit berobat, tapi ternyata Allah berkehendak lain, saudara ya. Allah berkehendak lain untuk mengakhiri hidupnya, ya kita ikhlas saja, saudara. Tidak perlu diperdebatkan, saudara. Tidak perlu diperdebatkan, karena kita percaya semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari baca sedikit, saudara ya. Dan jangan lupa siang hari ini saya ucapkan kepada subscriber lover saya dimanapun berada, terutama di Malaysia, di Arab Saudi, di Hong Kong, Bali, mana itu ya, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan semuanya yang ada di Indonesia ya, saudara. Selamat siang, sudah berjumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe terus ya, saudara ya. Subscribe terus, jangan channel, saudara ya. Subscribe terus, saudara. Komen, like, dan sebagainya. Karena saya sudah mulai aktif, saudara ya, untuk membantu Abah Gus Samsudin di saat malam hari, saudara. Karena beliaunya kalau siang seperti ini, kalau sore dia ngobati orang, saudara ya, mengobati seseorang, mengobati tamu-tamu yang ada di pondok, saudara. Maka dari itu bisanya saya untuk menemani Abah Gus Samsudin ya, saudara ya, itu hanya malam hari, saudara. Karena saya memang berniat untuk selalu memberantas dukun-dukun santet gitu, saudara ya. Dan saya sudah memukul dan melawan itu si Wahabi itu ya, saudara. Kemarin datang di pinggir sungai, waktu saya tukar kawruh dengan Gus Samsudin yang ada di sungai, tiba-tiba dia datang dan menuduh semua itu hanyalah trik, katanya. Semua itu hanyalah syirik. Kenapa kok di pinggir kali, di pinggir sungai, saudara? Perlu diketahui, saudara ya, bahwa kita memang harus sering bersatu dengan alam sekitar kita, saudara ya, seperti sungai, gunung, atau hutan, atau dan sebagainya seperti itu. Karena apa? Di dalam alam itu sebetulnya mencerminkan ketentraman hati, saudara ya. Ketentraman hati, ketentraman jiwa yang ada di alam sekitar kita, saudara. Terutama sungai. Jika kita duduk di tepi sungai, kita akan melihat air sungai yang mengalir, saudara ya, yang jernih, saudara ya. Begitu pula hati kita, saudara. Jika hati kita seperti sungai, bisa mengalir, bisa jernih, mungkin nanti kita bisa menemukan suatu kedamaian, kesejahteraan di dalam hati kita, saudara ya. Maka dari itu, bacaan ini belum bisa memberikan pembuktian di hutan atau dimanapun berada, karena pertama bacaan saat ini masih keadaan kurang sehat, tetapi saya tetap berusaha untuk menemani beliau, menemani Gus Samsudin di malam hari, saudara ya. Maka dari itu ya, daripada kita nganggur, lebih baik saya ngobrol-ngobrol panjenengan walaupun di rumah, walaupun di siang hari, saudara. Nggak apa-apa ya, saudara ya. Yang penting apa yang bacaan mengerti selalu saya bagikan kepada panjenengan semua, saudara ya. Maka dari itu tadi malam saya juga melawan itu dijangkung maung, Wahabi, dan pesulap, saudara ya. Semuanya itu memang selalu menentang, saudara ya. Selalu menentang apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin, saudara.
Maka dari itu saya sebagai teman beliau berusaha semaksimal mungkin untuk membantu beliau, saudara ya. Perlu diketahui, saudara, setiap orang itu punya masalah, saudara ya. Padahal Abagus Samsudin itu orangnya baik, ganteng orangnya, istrinya juga 2, harta juga banyak, amalnya juga banyak. Itu pun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dicoba ya, diberi ujian, saudara ya, seperti yang diberitakan di TV One atau media-media lainnya, saudara ya. Tetapi menurut saya, kalau memang Gus Samsudin tidak melakukan apapun, dalam arti memang tidak ada unsur kesengajaan, saudara ya, itu perlu dimaklumi, saudara. Karena memang saya bicarakan tadi itu masalah takdir, saudara ya. Takdir yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai ciptaannya tidak bisa mengganggu gugat, saudara, apa yang dia kehendaki, saudara. Dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman hidup saya kepada panjenengan tentang manusia kita di dunia punya tujuan, saudara. Ingat itu tujuan. Anda lahir di dunia ini punya misi dan visi tertentu, saudara ya, punya tujuan, tidak hanya asal-asalan hidup, saudara. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sempurna, saudara ya. Sempurna dalam arti sempurna pemikirannya, sempurna keanggotaan tubuhnya, seperti pola pikir, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Itu semua adalah pemberian yang tidak terbatas kepada kita semua, saudara ya. Makanya kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Contoh misalnya kita punya tangan, saudara ya. Jangan melakukan sebuah kejahatan atau kezaliman melalui tangan kita, saudara ya. Gunakanlah tanganmu untuk menolong orang lain, saudara. Itu berarti Anda diberi tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan apa yang digunakan. Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara ya, jauhilah larangannya dan lakukan apa yang dia sarankan atau yang dia perintahkan, saudara ya, seperti itu. Maka dari itu, mulai dari tangan harus sering menolong orang, dari mata kita harus melihat sesuatu yang baik, saudara ya. Jangan melihat sesuatu yang tidak baik ya, saudara ya. Seperti kuping, kita harus mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu mungkin dari khotbah-khotbah dari kiai atau Pak Haji atau siraman rohani dan sebagainya. Itu suatu wujud bahwa kita telah memanfaatkan apa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, saudara. Memang berulang-ulang kali bacaan sini memang selalu menyebutkan, saudara, tatalah dirimu sendiri, disiplinlah dirimu sendiri,
carilah jati dirimu sendiri dan koreksi dirimu sendiri. Nanti percaya, jika kita melakukan sesuatu apapun, pasti itu bisa berjalan dengan baik, saudara ya. Karena apa? Panjenengan dan saya itu sebenarnya sama, saudara. Saya ibaratkan sebuah sepeda motor, saudara ya. Saya juga sepeda motor, panjenengan juga sepeda motor. Tergantung perawatan kita, tergantung gimana saudara ya, cara mengendarainya. Jika ada tikungan atau jalan tanjakan atau lampu merah dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Anda semua mungkin sudah tahu ya, mungkin. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jangan terlalu marah-marah, mungkin ya saudara ya. Kalau jalan tanjakan ya pelan, nanti biar tidak ada musibah. Hidup pun juga begitu, saudara ya. Jika panjenengan saya ibaratkan sepeda motor, Anda juga harus bisa merawat dan mengendarai sepeda itu sendiri, saudara ya. Jika sepeda saya masih bagus dan masih bersih, itu bukan karena siapa, tetapi memang itu perawatan saya sendiri. Makanya jika panjenengan mau merawat diri Anda sendiri, bersikap yang baik pada diri sendiri, tentu hasilnya yang menikmati bukan saya, saudara ya, tapi panjenengan sendiri kan. Enak kan kalau sepeda bersih, tidak rewel, motornya dinaiki bagus, pasti orang melihat pun suka, saudara ya. Seperti itulah hidup, saudara. Maka dari itu saya selalu memberikan sedikit ocehan-ocehan yang mungkin menurut Anda tidak berguna, ataupun sedikit apa yang saya katakan bisa menjadi sebuah kritikan, saudara ya, dalam arti kritik membangun, saudara ya, dimana orang menerima kritikan itu tidak harus marah, tetapi kita harus belajar menerima kritikan itu sendiri, dan kritikan itu dipakai yang sesuai dengan apa yang Anda yakini, saudara ya. Seperti itulah. Beberapa hari ini, beberapa malam, Bajan sudah menemani Abah Gus Samsudin, saudara ya. Meskipun badan Bajan ini selalu agak kurang sehat, tetapi namanya badan itu kalau terlalu dimanjain ya saudara ya, terlalu buat tidur saja, nanti malah tidak sembuh, saudara ya, karena malas dan malas. Maka dari itu siang ini semuanya saja saya doakan subscriber lover saya yang ada di Bali, di Kalimantan terutamanya, saudara ya, Kalimantan, saudara ya, yang ada di Sulawesi, yang ada di manapun berada ya, mungkin di luar negeri kita ya saudara, dari Malaysia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi dan sebagainya. Terus saudara ya, terus komen, terus like, dan jangan lupa subscribe terus Bacan channel di sini, agar panjenengan bisa mendengarkan sedikit-sedikit apa yang saya alami dan saya mengerti, saudara ya. Maka dari itu terus jangan pantang menyerah untuk berbuat baik, saudara. Karena orang yang mau berbuat baik, orang yang ingin merubah menjadi baik, itu penuh
tantangan dan rintangan saudara ya. Mungkin panjenengan punya ego yang tinggi, nggak mau merubah karakter Anda, suka marah, suka tersinggung, tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan tetangganya, mungkin saudara ya, seperti itu dikurangi saudara. Karena apa? Karena umur kita bukan semakin bertambah saudara, sebetulnya ya, semakin berkurang saudara ya. Semakin berkurang, dan kita suatu saat nanti kita akan pulang ke pangkuannya, dan itu pun abadi saudara ya. Abadi dalam arti kekal saudara ya, selamanya. Kalau orang Jawa bilang dulu bahwa dunia ini hanyalah mampir ngombe ya, dalam arti mampir minum saja. Digambarkan sebuah mampir minum saja itu berarti tidak lama saudara. Dan apa yang dilakukan di dunia ini saudara adalah menentukan saudara ke sana. Jika Anda di dunia ini tidak mau memanfaatkan umur Anda, jangan sampai Anda merasa kecewa di saat nanti di sana Anda akan mengalami yang tidak panjenengan inginkan saudara ya. Mungkin jenengan kepingin ke itu yang baik-baik itu ya saudara, di swarga saudara ya, di swarga, tetapi Anda karena kurang baik di alam dunia ini, akhirnya Anda masuk neraka. Jangan sampai terjadi saudara ya. Maka dari itu sore ini Bacaan mengucapkan belajarlah dan belajarlah. Pertama, sadarilah dirimu sendiri, belajarlah menyadari dirimu sendiri saudara ya. Karena memang ujung tombak seseorang untuk menjadi tobat, untuk menjadi baik, itu adalah kesadaran diri dulu saudara. Jika seseorang tidak menyadari akan kesalahannya, akan kekurangannya, mustahil orang itu mau tobat saudara ya. Betul enggak? Itu seperti saya saudara ya. Karena saya sudah merasa dosa saya terlalu besar saudara, maka mulai hari ini saya akan belajar sedikit demi sedikit untuk merubah hidup saya supaya agar menjadi lebih baik. Semua itu karena doa-doa atau support panjenengan semua kepada saya agar untuk istiqomah. Bacaan istiqomah katanya. Bacaan selalu ingin lebih baik begitu kan. Ya, maka dari itu Bacaan selalu menanggapi komen-komen panjenengan semua, dan untuk merubah saudara ya, merubah hidup Bacaan saudara ya. Maka dari itu saya minta dukungannya ke panjenengan semua untuk selalu subscribe ya, subscribe Bacaan channel saudara ya, selalu. Karena Bacaan sekarang tidak punya penghasilan. Dulu penghasilan saya adalah santet dan susuk saudara ya, untuk makan dan kebutuhan lainnya. Tetapi mulai saya mengenal Abah Gosanudin, saya sudah tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu saudara ya. Otomatis saya akan bingung saudara ya, dalam arti bingung saya harus bekerja
dan untuk bekerja usia pun sudah tua saudara ya, sudah berat-berat kayaknya saya sudah nggak kuat, dan saya untuk dianjurkan ke Abah Samsudin untuk membuat YouTube saudara ya. Karena apa? Di situ nanti bisa punya penghasilan, walaupun itu tidak banyak menurut saya ya. Kalau abahnya banyak hasilnya saudara ya, tapi kalau saya seorang pemula saudara ya, tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang banyak, tetapi sedikit pun saudara ya, saya akan selalu bersyukur. Sedikit tapi dari uang yang halal saudara ya, itu saudara. Maka dari itu saya selalu minta dukungan, minta dorongan, minta support agar panjenengan selalu like, komen, subscribe terus saudara ya ke Bajan Channel, supaya YouTube Bajan Channel ini cepat punya hasil saudara ya. Karena memang selama ini belum merasakan gimana rasanya uang dari YouTube saudara. Dan saya selalu berjanji, jika saya punya uang dari YouTube, saya akan menggunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya saudara ya, dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik saudara ya, orang yang lebih mulia, orang yang lebih berguna bagi di sekitar kita, di lingkungan kita, dan di negara kita saudara, terutama panjenengan semua. Dan saya tidak berhenti-berhentinya untuk berdoa ke panjenengan semua yang berada di luar negeri saudara ya. Semoga panjenengan yang ada di luar negeri bisa berhasil saudara ya, pulang bisa membawa uang yang banyak saudara ya, bisa membangun rumah, bisa membeli mobil, dan bisa berusaha dan punya usaha saudara ya, dimanapun berada ya. Mungkin di Taiwan, yang ada di Malaysia, dan di Arab Saudi, dan di Hong Kong, semuanya saudara ya. Dan tidak lupa saya ucapkan ke saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan saudara ya. Kalimantan terus semangat saudara ya. Dari Bali saudara, terus semangat saudara. Dan dari Jawa Barat semuanya, dari Jawa Tengah semuanya, dan Jawa Timur terutamanya semuanya, terus semangat saudara, semangat dan terus semangat. Maka dari itu jangan lupa saudara ya, selalu subscribe terus Bajan Channel. Bajan akan berjanji untuk meluangkan waktu walaupun sebentar untuk memberi masukan-masukan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih saudara. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.